Oke, jadi kita mulai dengan materi kuliah kita untuk minggu ini, yaitu persiskan organik polutan. Persiskan organik polutan. Sebentar. Persiskan organik polutan atau polutan organik yang persisten. Persisten itu maksudnya apa, Dek? Kalau polutan, kita semua sudah membahas ini minggu lalu, definisi tentang polutan, kemudian juga organik polutan, tentu saja maksudnya adalah senyawa adalah polutan yang merupakan senyawa organik, tapi kalau persisten, persisten itu apa? Di sini ada persis. Persisten itu menunjukkan persisten itu dia bertahan. Bertahan lama persisten itu. Persisten kalau ini jadi agak belajar bahasa Inggris gitu ya. Persis itu kalau persis begini adalah kata kerjanya, verbanya. Persistence, kemampuan dia untuk bertahan itu kata bendanya. Kemudian persisten, seperti yang ini tadi, persisten ini menunjukkan kata sifatnya. Persistence itu bertahan lama. Dia kalau dari segi sifat aja, orang yang persisten itu orang yang kalau kata orang Banjar itu tugul. Tugul ya, kalau apa sih namanya, mau diapa-apain juga walaupun seberat apapun tantangan yang harus dihadapi, orang yang persisten itu dia akan tetap terus berusaha. Jadi kalau bisa, jangan sampai menghasilkan polutan yang persisten, tapi jadilah orang yang persisten. Ingat deh, kalau kuliah itu bukan masalah Anda pintar atau tidak pintar, yang lebih penting itu adalah Anda persisten atau tidak. Anda tahan banting terhadap tantangan yang harus dihadapi atau tidak. Anyway, POP seperti yang diinikan tadi, POP atau persistent organic pollutant by definition, definisinya adalah senyawa-senyawa organik sintesis. Jadi dia adalah senyawa-senyawa organik non-alamiah. Jadi kalau misalnya Anda berusaha mengekstrak POP ini dari tumbuh-tumbuhan, nggak bisa deh, karena dia adalah senyawa organik sintesis atau non-alamiah. Senyawa organik sintesis entah dia diproduksi atau dilepaskan intentionally, secara sengaja, ataupun unintentionally, ataupun juga secara tidak sengaja, misalnya sebagai byproduct. Kemudian kata kuncinya di sini, dan dia bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di lingkungan. Dia bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia sulit untuk dibiodegradasi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, apa itu persisten organic pollutant? Senyawa organik sintesis yang bertahan lama di lingkungan. Karena dia sulit untuk didegradasi. Kemudian, umumnya yang namanya POP itu sifatnya lipofilik. Lipofilik, kalau misalnya dia likofilik, itu jadi dia sifatnya hidrofilik atau hidrofobik. Ingat, senyawa organik kalau di lingkungan itu bisa dikategorikan berdasarkan kelarutannya di dalam air dan kelarutannya di dalam senyawa organik. Kalau dia mudah larut di dalam air, dia dikatakan hidrofilik tapi lipofobik.
Sebaliknya, kalau dia lipofilik semacam ini, dia mudah larut di dalam jaringan lemak, tapi dia lalu bersifat hidrofobik atau tidak mudah larut di dalam air. Nah, kemudian POP ini rata-rata bersifat lipofilik. Kalau dia lipofilik, maka kira-kira mobilitasnya di lingkungan itu tinggi atau rendah? Kalau menurut Anda. Ingat, dia sifatnya lipofilik. Masih ingat tidak? Gimana kira-kira? Kemarin kita sudah bicara tentang mobilitas senyawa kimia di lingkungan. Sekarang, kalau misalnya senyawa tersebut sifatnya lipofilik, kira-kira mobilitasnya di lingkungan itu tinggi atau rendah? Ada yang mau menjawab? Rendah, Miss. Gimana? Rendah. Karena rendah. Dia kan tidak larut di air, jadi kan air merupakan sesuatu yang umum di lingkungan. Jadi karena dia tidak bisa larut di air, jadi tidak mudah menyebar. Oke. Mobilitas. Good. Ada lagi pendapat lain? Kira-kira? Kalau misalnya suatu senyawa bersifat lipofilik, maka dia senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik itu akan bersifat hidrofobik, sehingga dia sukar larut di dalam air dan mobilitasnya itu menjadi semakin rendah. Karena kalau misalnya dia sukar larut di dalam air, dia lalu sulit untuk terbawa oleh arus air. Padahal sebagian besar pergerakan senyawa itu seringkali dibantu oleh arus air. Kemudian selain itu, selain karena dia sulit larut di dalam air, karena sifatnya yang lipofilik ini, artinya dia lebih mudah larut di dalam pelarut organik, dia lebih mudah berinteraksi dengan senyawa organik, dengan sesama senyawa organik, maka kalau misalnya senyawa pencemar ini berada di dalam tanah, maka dia akan cenderung berinteraksi dan berikatan dengan kuat dengan fraksi organik yang ada di dalam tanah. Jadi dia tertahan gitu loh, di tanahnya itu. Kimia tanah sudah sampai mana? Sudah sampai fraksi organik dalam tanah kan ya, mudah-mudahan. Well, anyway, yang pasti di kimia tanah kan Anda belajar bahwa kalau di dalam tanah itu ada fraksi anorganik, ada fraksi organik. Nah, kalau senyawa-senyawa yang lipofilik itu kalau dia terpapar ke tanah, dia cenderung mobilitasnya sangat rendah karena dia sulit terbawa arus air dan justru terjebak akibat interaksinya yang kuat dengan fraksi organik yang ada di dalam tanah. Oke, next. UNEP atau United Nations on Environment Program itu mendefinisikan POP sebagai chemical substances that persist in the environment bioaccumulate through the food web, and pose a risk of causing adverse effect to human health and the environment. Jadi, kalau menurut UNEP, POP itu bisa didefinisikan sebagai senyawa kimia yang bertahan lama di lingkungan, ingat persis itu bertahan, dapat terbioakumulasi melalui jaring-jaring makanan, melalui rantai makanan. Kenapa dia terbioakumulasi? Dia terbioakumulasi dan selanjutnya bisa mengalami biomagnifikasi karena dia sifatnya lipofilik. Kalau dia sifatnya lipofilik, begitu senyawa tersebut terpapar masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, ke dalam tubuh organisme, dia kira-kira
beradanya di mana? Jaringan lemak dan jaringan otot dari organisme tersebut, sehingga sulit untuk diekskresikan keluar secara alamiah. Beda kalau misalnya senyawa kimia tersebut mudah larut di dalam air, maka sistem pembuangan makhluk hidup itu dapat mengeluarkan senyawa tersebut. Tapi kalau misalnya dia lipofilik, dia dia mudah larutnya di dalam jaringan lemak, ya tertahan di dalam tubuh manusia atau makhluk hidup yang terpapar itu tadi. Oke. Kemudian selain definisi oleh UNEP tersebut, pada tahun 2001 Stockholm Convention itu suatu pertemuan internasional di mana 90 negara itu pledge atau berjanji untuk mengurangi atau betul-betul mengeliminate produksi, penggunaan, dan dilepaskannya 12 senyawa POP. Jadi, senyawa POP itu ada secara umum dapat dibedakan menjadi 12 macam senyawa, sehingga disebut sebagai the dirty dozen. Dozen ini satu lusin, dirty ini kotor, jadi 12 senyawa yang kotor. Kalau misalnya mau literally word by word. Nah, sekarang di sini the dirty dozen atau 12 golongan senyawa, 12 senyawa atau golongan senyawa yang di-ban yang berdasarkan konvensi Stockholm itu dilarang dapat digolongkan menjadi tiga golongan utama, golongan pestisida, kemudian ada golongan senyawa kimia yang digunakan di dalam industri atau industrial chemicals, kemudian juga ada golongan senyawa yang merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan atau unintended byproducts. Jadi the dirty dozen atau ke-12 macam senyawa POP tersebut dapat dibedakan menjadi golongan pestisida, golongan senyawa kimia industrial atau senyawa kimia yang digunakan di dalam industri, ada juga senyawa-senyawa kimia yang sebetulnya merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang pestisida yang termasuk di dalam golongan pestisida adalah aldrin, dieldrin, klor, dan DDT, endrin, heptaklor, mirex, toxafen. Sementara yang sering digunakan di dalam industrial chemicals ada PCB, ada HCB, ada polychlorinated biphenyls, ada hexachlorobenzen. Kemudian ada polychlorinated dibenzopedioksin atau biasanya disebut dioksin saja. Kemudian ada dibenzofuran. Jadi bersiap-siaplah dek, setelah ini kita akan melihat jeng-jeng. Ini adalah struktur senyawa atau struktur umum dari golongan senyawa-senyawa yang masuk di dalam ini tadi, yang masuk di dalam POP tadi. Jadi ada aldrin, strukturnya seperti ini, kemudian dieldrin, endrin, mirex, klorgan, dan seterusnya. Ini sambil diamati aldrin. Nah, sekarang kalau misalnya ya, sebentar, saya sambil. Kalau misalnya, walaupun sudah tidak sebentar saya. Kalau misalnya kalian tadi sempat melihat ininya, sempat melihat
struktur-struktur senyawanya tadi, kira-kira kalau menurut kalian, sebentar, senyawa-senyawa tadi, wait, ini kok saya agak Mentimeternya disiapkan lagi ya. Oke, sekarang coba balik ke Mentimeter lagi, jadi menti.com sekarang kodenya tetap sama kayak tadi. Kalau misalnya sudah sempat masukkan, kodenya 14. Kalau misalnya tadi sudah sempat, di ini aja, apa sih namanya, di refresh aja browsernya. Sekarang kalau menurut kalian, dengan melihat gambar strukturnya yang seperti ini, persamaannya kira-kira apa nih di antara senyawa-senyawa tersebut? Apa persamaan dari ke-12 senyawa tersebut? Strukturnya memang tiap senyawa atau golongan senyawa itu memiliki struktur yang berbeda, tentu saja ya, tapi ada persamaan antara struktur-struktur senyawa tersebut. Silahkan diketik aja deh, ini anonymous kok, jadi tidak perlu takut, aduh kalau misalnya salah saya jawabnya malu dong. Nggak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha untuk menjawab. Sambil dilihat, Algrin strukturnya seperti ini, Dialgrin seperti ini, kemudian PCDD atau polychlorinated dibenzopedioksin, ini strukturnya seperti ini. X ini bisa atom Cl atau atom hidrogen. PCDF, lihat bedanya, kalau PCDD dia adalah di tengahnya ini 2 atom oksigen yang menghubungkan antara 2 gugus fenil ini. Sementara kalau PCDF, dia dihubungkannya oleh satu molekul furan, kemudian kita juga punya PCB. Kira-kira kalau kalian melihat struktur ini, samanya apa? Apa kira-kira apa kira-kira persamaannya? Oke. Unsur yang sama, adanya gugus klor, ia mengikat klorin, sama-sama aryl halida aromatik yang mengikat halogen. Aduh, ini pasti kimia organiknya dapat A ini. Unsur yang sama CHOCl, kemudian mengikat Cl kompleks, iya, sampai kenyang deh. Nanti UTS-nya tidak akan saya suruh menggambar strukturnya. Pusing sendiri soalnya. Raka-raka bilang siklik, adanya ikatan rangkap, gugus fungsi organik, dan seterusnya. Oke, good. Tapi kalau misalnya saya lihat di sini udah ada 18 orang yang jawab, sama-sama mengandung adanya ikatan rangkap, ada yang ikatan rangkap, kemudian kalau saya tidak salah yang hexaklor itu tidak ada deh kayaknya. Mengandung Cl, akhiran sama, awalan sama. Algring, dialgring, iya, ring-ringnya sama. Oke. Oke, kita kembali ke ini deh ya. Kita kembali ke materi kuliahnya. Tapi kalau saya lihat tadi sebagian besar sudah bisa mengidentifikasi bahwa pertama, Cl selalu muncul di dalam ke-12 senyawa ini. Jadi ke-12 senyawa dan golongan senyawa yang dikategorikan sebagai POP itu rata-rata mengikat atom klorida. Kemudian tadi ada yang bilang siklik, Bu. Kita lihat di sini rata-rata memang, bukan rata-rata ya, semuanya
ini memiliki struktur siklik. Kemudian juga tadi ada yang bilang ada ikatan rangkap. Sebagian besar ini memiliki paling tidak satu ikatan rangkap di dalam strukturnya. Klordan ada satu ikatan rangkap, toksafen juga ada satu ikatan rangkap, DDT ada banyak ini ikatan rangkapnya. Endrin satu ikatan rangkap, kayaknya cuma Mirex ya yang tidak ada. Ini sebetulnya kalau dari segi kimia ini Mirex ini strukturnya cantik sekali sih. Anyway, kita lanjutkan. Tapi bagus, tadi rata-rata yang kelihatan banget memang dia mengikat Cl. Nah, jadi senyawa-senyawa yang tergolong dalam POP itu rata-rata seringkali memiliki 3 karakteristik yang sama. Yang pertama adalah memiliki struktur siklik. Tadi sudah banyak sekali yang menjawab strukturnya pasti ada struktur sikliknya, Bu. Entah dia sikliknya adalah siklik aromatik maupun alifatik. Kemudian yang kedua ini tadi yang Anda sudah menyebutkan, rata-rata dia akan mengikat halogen. Makanya tadi ada yang bilang aryl halida, karena dia mengikat unsur halogen yang dalam hal ini adalah klorin. Jadi kalian tadi sudah bisa mengidentifikasi dari 3 itu sudah 2 yang kalian identifikasi kesamaannya, yaitu dia memiliki struktur siklik, kemudian yang kedua mengikat klorin, kemudian yang ketiga a lack of polar functional groups. Mereka jarang sekali memiliki gugus-gugus fungsi yang sifatnya polar. Oke, rata-rata tadi tidak ada yang mengikat misalnya OH- atau misalnya dia memiliki gugus asam karboksilat, rata-rata dia memiliki dia tersubstitusinya hanya itu disubstitusikan oleh klorin. Nah, ketiga karakteristik inilah yang menyebabkan senyawa-senyawa POP itu bersifat persisten atau dapat bertahan lama di lingkungan. Yang pertama adalah karena dia memiliki struktur yang siklik semacam ini, lalu dia sulit untuk dibiodegradasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu rata-rata dapat mendegradasi senyawa organik yang memiliki struktur rantai lurus. Kalau misalnya senyawa organik tersebut memiliki cabang, mikroorganisme akan sulit untuk memotong cabang tersebut. Semakin rumit strukturnya, semakin banyak percabangannya, semakin dia membentuk struktur siklik seperti yang dimiliki oleh senyawa-senyawa POP tadi, semakin sulit pula senyawa tersebut untuk dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sehingga dia sulit untuk terbiodegradasi. Nah, kemudian yang kedua, karena senyawa-senyawa POP tersebut dia tidak memiliki gugus fungsional yang sifatnya polar, rata-rata sangat sedikit memiliki, dia sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki gugus fungsional yang sifatnya polar, jadi rata-rata sifatnya adalah non-polar, dia sifatnya lipofilik atau hidrofilik. Sifatnya menjadi lipofilik dan sifatnya
Karena dia lipofilik, karena dia tidak punya gugus fungsional yang polar, otomatis dia lalu bersifat hidrofobik. Kalau dia sifatnya hidrofobik, dia lalu sulit untuk bergerak, sulit untuk mobilitasnya menjadi lebih rendah, dia lalu sulit untuk terdisperse ke lingkungan. Dia cenderung terkonsentrasi atau terakumulasi di tanah pada fraksi organik di dalam tanah. Karena senyawa-senyawa POP itu rata-rata tidak memiliki gugus fungsional yang sifatnya polar, senyawa-senyawa POP ini lalu menjadi bersifat hidrofobik atau lipofilik sehingga mobilitasnya rendah. Karena mobilitasnya rendah, lalu dia terikat dengan kuat melalui interaksinya dengan fraksi organik yang ada di dalam tanah. Karena dia cenderung terikat secara kuat dengan fraksi organik yang ada di dalam tanah, dia sulit untuk dibawa arus air, lalu dia mudah terakumulasi di dalam tanah, tertumpuk dia di tanah tersebut. Kalau misalnya mobilitasnya tinggi kan, sebetulnya lalu kalau misalnya ada arus air, dia bisa terdisperse, dia bisa tersebar, sehingga konsentrasinya itu terencerkan. Dia terencerkan, konsentrasinya di suatu titik di lingkungan itu cenderung menjadi lebih rendah. Oke. Kemudian sifatnya yang ketiga tadi kita bisa lihat bahwa semua senyawa-senyawa POP tersebut rata-rata mengandung klorin. Antara ikatan yang terbentuk antara atom karbon dengan atom klorin ini merupakan salah satu ikatan kimia yang paling stabil. Ikatan kimia yang paling stabil memerlukan energi yang relatif lebih tinggi untuk bisa diputus, untuk bisa di-cut, sehingga otomatis juga karena dia merupakan ikatan kimia yang paling stabil, dia lalu sulit untuk diputus. Sulit untuk didegradasi. Nah, karena itulah ketiga sifat inilah yang menyebabkan senyawa-senyawa POP itu lalu persisten. Jadi kalau misalnya saya tanya, apa 3 sifat utama dari POP? 3 karakteristik yang sama dari senyawa-senyawa golongan POP. Yang pertama adalah mereka memiliki struktur yang siklik. Kemudian yang kedua, dalam strukturnya mereka jarang memiliki gugus-gugus fungsional yang bersifat polar. Kemudian yang ketiga, senyawa-senyawa POP itu rata-rata mengikat atom klorin. Kemudian ketiga karakteristik inilah yang lalu menyebabkan mereka bersifat persisten di lingkungan. Karena strukturnya yang siklik, mereka sulit untuk didegradasi oleh mikroorganisme. Karena mereka tidak memiliki gugus fungsional yang polar, mereka lalu sulit untuk larut di dalam air dan cenderung terikat pada fraksi organik di dalam tanah sehingga terakumulasi dalam jumlah besar di tanah atau bahkan kalau sudah terpapar ke tubuh organisme atau ke tubuh makhluk hidup, maka dia akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, ikatan antara atom karbon dengan klorin yang ada di dalam senyawa POP tersebut sangat stabil dan sulit untuk diputus sehingga senyawa tersebut sulit untuk didegradasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada? Kalau misalnya belum ada, kita lanjutkan. Sekilas sedikit aja. Karena minggu depan kita khusus tentang DDT ini. DDT
DDT ini adalah senyawa yang dulu digunakan di ini. Dulu banyak sekali digunakan di dalam pestisida. DDT ini persisten, dia bertahan lama di lingkungan dan dia juga resisten. Dia kebal. Resisten itu kan kalau bahasa paling gampangnya kebal. Resisten atau kebal dari degradasi secara menyeluruh oleh mikroorganisme. Dia bertahan lama di lingkungan dan kebal atas biodegradasi oleh mikroorganisme. Dia dapat terdegradasi, akan tetapi dia terdegradasinya oleh foton atau oleh energi dalam bentuk cahaya. Makanya dikatakan fotodegradasi. DDT dapat terdegradasi tidak? Dapat, tapi bukan oleh mikroorganisme, melainkan akibat radiasi sinar atau dia mengalaminya fotodegradasi. Seberapa cepat dia dapat mengalami fotodegradasi tergantung pada intensitas radiasinya. Intensitas radiasi UV yang dipaparkan ke DDT tersebut. Nah, berbagai hasil penelitian itu menunjukkan bahwa T setengah atau waktu paro dari DDT ini bervariasi antara 2 sampai dengan 15 tahun. Kalau misalnya di daerah-daerah yang kering dan banyak mendapatkan sinar matahari, mungkin DDT ini bisa lebih cepat terurai. Tapi semakin kecil intensitas radiasi matahari yang memapar DDT ini, semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk dapat mendegradasi DDT, dikloro-difenyl trikloroetan. Dikloro-difenyl trikloroetan, dikloro karena ada 2 atom klor pada 2 gugus fenil. Trikloronya ini adalah 3Cl yang terikat pada etananya. Nah, kemudian ada yang namanya KOW. KOW ini kalian pernah dengar nggak? Saya nggak tahu kimia organik. KOW ini menunjukkan, sebentar. KOW atau konstanta organik. O ini dari kata organik, W ini dari kata water. Ini log KOW ini menunjukkan perbandingan dari kelarutan suatu senyawa di dalam senyawa organik dibandingkan dengan kelarutannya di dalam air. Kayaknya minggu depan, karena minggu depan materinya sedikit, kita ke log KOW ini deh. Log KOW ini menunjukkan, kok organik sih? Oktanol. KOW ini menunjukkan berapa perbandingan kelarutan senyawa tersebut. Jadi ini berapa konsentrasinya kalau misalnya dilarutkan di dalam oktanol dibagi dengan berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam air. KOW adalah perbandingan antara kelarutan senyawa di dalam oktanol dibagi dengan kelarutannya di dalam air. Nah, minggu depan akan kita bahas lebih lanjut tentang KOW ini, karena ini sebetulnya penting, terutama kalau misalnya kalian jadi analis tentang bagaimana dan ingin menganalisis tentang bagaimana persebaran polutan organik di lingkungan. Ini sedikit tambahan saja, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa volatilisasi atau penguapan
itu bisa berlangsung secara signifikan dan juga cepat di tanah dengan konsentrasi atau fraksi organik yang rendah. Kalau misalnya DDT ini dia kalau misalnya fraksi organik di dalam tanah itu rendah, dia lalu cenderung lebih banyak teruapkan, hilangnya melalui penguapan. Kemudian juga dapat juga hilang melalui akibat radiasi dari sinar matahari. DDT ini dapat terdegradasi menjadi DDE atau dikloro-difenyl dikloroeten. Jadi satu atom Cl-nya hilang. Degradasinya ya udah itu doang gitu, tidak bisa mengalami mineralisasi. Beda degradasi sama mineralisasi apa, Dek? Saya lupa. Kemarin kayaknya sudah sempat dijelaskan belum? Senyawa-senyawa kimia yang ada di lingkungan itu dapat mengalami degradasi hingga mengalami mineralisasi. Apa bedanya? Apa bedanya atau apa persamaannya? Kalau degradasi itu artinya apa? Ada yang ingat atau ada yang tahu apa yang dimaksud dengan degradasi senyawa kimia? Kalau degradasi itu adalah perubahan struktur suatu senyawa menjadi lebih sederhana dibandingkan struktur sebelumnya melalui pemutusan ikatan. Itu degradasi. Kalau mineralisasi ini sudah degradasi total. Degradasi itu dia cuma berubah dari satu struktur menjadi struktur yang lebih sederhana melalui pemutusan ikatan. Mineralisasi itu degradasi tapi hingga diperoleh produk berupa senyawa dengan struktur yang sangat sederhana seperti misalnya karbon dioksida atau H2O atau molekul air atau gas amonia. Nah, kalau kayak gini kita cuma bisa bilang bahwa dia mengalami degradasi tapi tidak mengalami mineralisasi. Karena kalau mineralisasi itu produknya adalah senyawa-senyawa kimia sederhana seperti karbon dioksida, amonia, uap air, kemudian urea kalau saya tidak salah, itu bisa dikatakan sebagai mineralisasi. Jadi mineralisasi itu bagian dari degradasi, tapi produknya sudah sangat sederhana. Oke. Nah, sekarang kita ke salah satu golongan senyawa POP yaitu polychlorinated biphenyls. Polychlorinated ini menunjukkan terklorinasi yang artinya dia mengikat atom klor. Poly ini menunjukkan bahwa dia mengikat lebih dari satu atom klor. Nah, PCB ini digolongkan sebagai senyawa organochlorine, a class of organochlorine aromatic compounds. Jadi senyawa organochlorine aromatis, dia senyawa organochlorine, senyawa organik yang mengandung klorin, kemudian juga dia memiliki struktur aromatik yang strukturnya terdiri atas 2 cincin benzen, makanya dikatakan biphenyls. Phenyl ini apa? Ingat nggak? Phenyl itu atom benzen, molekul benzen yang salah satu atom hidrogennya digantikan dengan gugus lain. Nah, kalau di sini satu atom hidrogennya digantikan dengan
gugus vanil lainnya. Nah, atom Cl-nya bisa ada di mana? Bisa pada posisi-posisi ini. Pada posisi C2, C3, C4, C5, C6, atau C2 aksen, C3 aksen, dan seterusnya. Nah, jadi senyawa-senyawa yang tergolong PCB ini ada macam-macam. Berbeda-beda tergantung pada jumlah atom klorin yang diikat dan juga pada posisi berapa, pada posisi C ke berapa atom klorin tersebut diikat. Sampai sejauh ini ada 209 macam senyawa PCB yang memiliki toksisitas berbeda-beda. PCB ini biasanya digunakan di banyak industri, terutama industri plastik. Oke. Nah, sekarang ya kalau kita melihat strukturnya tadi, karena dia relatif tidak memiliki gugus polar, PCB di lingkungan ini biasanya dapat kita lihat dia berasosiasi atau berikatan. Di lingkungan, PCB ini berikatan dengan fraksi organik yang ada di dalam tanah ataupun di dalam sedimen. Kalau misalnya dia berada di lingkungan perairan. PCB-nya tidak larut di dalam badan airnya, akan tetapi terikat pada sedimennya. Wah, artinya aman dong, bukan tidak larut di dalam air, artinya kan nggak kena tubuh kita langsung. Masalahnya deh, kalau PCB-nya ada di sedimen, maka dia bisa dikonsumsi oleh organisme yang mencari makanannya di dasar air, mengkonsumsi jadi dia mencari makanannya ya di dasar badan air tersebut. Kemudian karena dia terakumulasi di dalam jaringan biologis, kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam tubuh organisme, karena dia sifatnya sulit larut di dalam air, jadi dia ya terkumpulnya di dalam jaringan tubuh, dalam jaringan lemak pada saat sistem fisiologis dari makhluk hidup tersebut mengekskresikan sampah-sampah sisa metabolisme, itu ya dia tidak ikut keluar sehingga terbioakumulasi. Selanjutnya melalui rantai makanan lalu mengalami biomagnifikasi. PCB kalaupun misalnya dia berada kalau misalnya dia berada di dalam badan airnya, bukan di sedimennya, tapi di dalam airnya, dia larut di dalam air itu pasti harus ada pembawanya, yaitu senyawa organik yang larut di dalam air. Misalnya saja, beberapa senyawa organik yang larut di dalam air, larut atau paling tidak tersuspensi ya, sehingga bisa ada di dalam badan airnya dan bukan di dalam sedimennya. Misalnya saja deterjen itu kan dia sebagian larut di dalam air kan ya. Dia bisa saja ikut larut di dalam deterjennya sehingga ada di badan air. Nah, PCB ini merupakan senyawa yang sangat stabil. Kemudian juga kalau misalnya dia masih berada pada temperatur yang rendah, dia low volatility, dia tidak mudah menguap, kemudian juga dia tidak menghantarkan listrik. Makanya itu tadi dia banyak digunakan dalam industri, itu biasanya sebagai campuran di dalam insulator karena tahan api dia. PCB ini akan mudah larut di dalam sebagian besar solvent organik atau pelarut organik dan almost insoluble in water. Dia nyaris tidak larut sama sekali di dalam air. Tidak mudah untuk bersatu. Oke.
Next. Nah, kenapa PCB ini dikategorikan berbahaya? Karena beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PCB ini bersifat karsinogenik. Karsinogenik dapat artinya apa? Karsinogenik ini dapat menyebabkan kanker. Kemudian juga have shown immunotoxic effect. Dia dapat bersifat toksik terhadap sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gimana caranya? Lewat jalan apa? Lewat jalan apa? Tubuh manusia ini bisa terekspos atau terpapar PCB. Rata-rata PCB ini bisa sampai terpapar ke tubuh manusia ini melalui dietary atau melalui asupan makanan, dan ya kita nggak sadar gitu loh bahwasanya kita mengkonsumsi PCB itu. Ya, siapa juga sih yang kerjaannya kalau misalnya lagi kuliah gini pada ngantuk lalu ngemil plastik kresek hitam gitu, nggak ada kan? Atau kalau misalnya ada ya. Anyway, bagaimana caranya? Kenapa PCB ini lalu bisa masuk melalui asupan makanan? Yang pertama tentu saja PCB ini bisa masuk melalui 3 jalur utama. Yang pertama ini melalui rantai makanan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, karena PCB ini dia walaupun di dalam badan air dia itu terakumulasi pada sedimen, tapi melalui rantai makanan, organisme akuatik yang mencari makan di daerah sedimen itu terpapar oleh PCB karena dia makan sedimen yang mengandung PCB itu tadi, lalu karena terakumulasi di dalam tubuhnya dimakan oleh pemangsanya dan seterusnya mengalami biomagnifikasi hingga akhirnya ya numpuknya ke kita, ke manusia. Kemudian juga ada beberapa kasus di mana PCB ini dia lalu masuk ke dalam crops atau crops ini, aduh apa sih bahasa Indonesianya? Bahan pangan yang dipanen itu loh, Dek. Nah, kemudian migration from packaging materials into food. Jadi gini, beberapa material packaging itu material packaging tahu kan yang kita gunakan untuk membungkus makanan, itu kan sering sekali banyak sekali pakai plastik. Ya kan? Nah, kemudian PCB ini adalah bahan tambahan di dalam plastik tersebut sebagai auxiliary-nya, sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas karakteristik plastik tadi. Kalau misalnya gini, kalau misalnya bahan makanan kita itu kita simpan di dalam wadah yang mengandung PCB, kemudian misalnya nih masih panas sekali makanan tersebut, misalnya baru diangkat dari kompor, kemudian lalu kita masukkan ke dalam ke dalam wadah plastik yang wadah plastiknya itu mengandung PCB, kemudian langsung kita tutup, cepat gitu loh. PCB itu kan sebetulnya pada suhu normal dia tidak begitu volatil, dia tidak begitu mudah menguap. Tapi kalau misalnya kena masakan yang masih panas itu tadi, lalu otomatis kan suhu sistem menjadi jauh lebih tinggi. PCB yang tadinya ada di dalam plastik kemasan makanan itu tadi lalu bisa menguap, tapi karena dia tertahan, Anda menutup wadah makanan Anda itu tadi, uapnya mau kemana lagi selain masuk ke dalam makanan Anda. Ya kan? Nah, jadi itulah sebetulnya, apa sih namanya, kalau bisa jangan asal beli gorengan di pinggir jalan karena panas-panas langsung masuk dalam kresek hitam. Itu kan kita tidak tahu kresek hitam itu kandungannya apa saja ya. Padahal enaknya gorengan itu ya panas-panas ya, Dek ya. Nggak apa-apa, artinya kita kalau bikin gorengan bikin sendiri aja di rumah. Ini biasanya memang rendah sih, rata-rata PCB yang masuk itu
paparannya ada sekitar 1 mg per kilogram, tapi dalam beberapa kasus ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa paparannya ini bisa mencapai 10 mg per kilogram. Nah, kemudian juga terkadang beberapa industri yang memang dalam proses produksinya itu menggunakan PCB, kalau misalnya ada kecelakaan kerja yang terjadi, di mana PCB-nya itu spill, di mana PCB-nya itu tertumpah, maka lalu terjadi kontaminasi secara langsung. Oke. Next, dioksin. Dioksinnya itu sendiri sebetulnya bukan nama satu senyawa khusus, tapi nama satu golongan senyawa. Terminologi dioksin itu seringkali digunakan untuk golongan senyawa yang secara struktur dan kimia ya seperti ini. Ada 2 macam. Ada PCDD, ada PCDF. Persamaannya apa antara PCDD dengan PCDF? Ini kalau PCDD, ini PCDD maupun PCDF sama-sama mengandung 2 cincin benzen. Kemudian baik PCDD maupun PCDF, atom H yang ada pada masing-masing cincin benzennya ini tersubstitusi dengan atom klor atau atom Cl. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Perbedaannya apa? Kalau pada PCDD ini dihubungkan oleh 2 buah atom oksigen sebagai jembatannya, sementara kalau pada PCDF hanya 1 atom oksigen yang menghubungkan, sehingga di tengah-tengahnya ini adalah furan, ya kan? Kayaknya ini salah satu dari sedikit kimia organik 2 yang masih saya ingat dari zaman saya kuliah kimia organik 2 dulu sama Pak Juminga. Saya masih ingat nama dosennya walaupun saya tidak lagi ingat apa yang beliau sampaikan karena suara beliau seperti rayuan Pulau Kelapa, sayup-sayup tidak sampai. Nah, ini furan kan ya yang segi 5 gitu, itu furan. Dioksin. Nah, dioksin ini sendiri sebetulnya kalau misalnya kita balik ke beberapa slide sebelumnya, kalau PCBB itu memang senyawa yang digunakan di dalam keperluan industri. Memang PCBB itu bukan PCB ya. PCB itu memang kita gunakan dalam industri. Saya agak-agak ketukar sama PSBB, PCB, PSBB, PCB. PCB itu memang digunakan di dalam industri untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk industri plastik itu tadi, karena sifatnya yang dia tidak menghantarkan listrik, kemudian juga resisten terhadap api dan seterusnya. Kalau dioksin ini purely sebetulnya dia tidak punya kegunaan apapun selain jadi racun saja bagi lingkungan hidupnya. Jadi tolong jangan sampai kita menjadi manusia seperti dioksin yang tidak punya kegunaan apa-apa selain meracuni kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Terus kok bisa ada dioksin? Dioksin itu adalah senyawa byproduct atau senyawa hasil sampingan yang terbentuk secara tidak sengaja. Bukan tidak sengaja sih ya. Jadi terbentuknya ini sebetulnya tidak diinginkan. Tidak diinginkan sumber-sumber dioksin. Dioksin ini berasal, dia merupakan byproduct atau produk sampingan yang tidak diinginkan dari industri, entah itu dalam
peleburan logam atau pulp industri pulp dan kertas, terutama sekali industri pulp dan kertas ini karena gini deh, bahan dasar kertas itu apa? Kayu kan? Kita pakai pulp dari kayu, itu kan senyawa organik sekali. Nah, tapi industri pulp dan kertas ini adalah salah satu industri yang banyak sekali menggunakan klorin. Oke, sebentar aja ya. Oke, sampai mana tadi industri pulp ya. Industri pulp itu dia banyak sekali menggunakan klorin. Untuk apa, Dek? Kira-kira? Pemutih. Pemutih, good, bagus. Jadi klorin itu dipakai di dalam industri pulp dan kertas sebagai bahan pemutih kertasnya. Nah, lalu limbahnya, jadi kebayang dong sebetulnya limbah yang dihasilkan oleh industri pulp dan kertas itu sebagian besar adalah senyawa organik dan juga klorin. Nah, kalau pengolahannya itu tidak sempurna sebagai hasil sampingan, itu lalu akan terbentuk dioksin. Termasuk juga oleh karena itu, salah satu sumber dioksin itu adalah insinerator sampah yang tidak sempurna. Insinerator kira-kira apa? Insinerasi. Insinerasi itu pengolahan limbah melalui pembakaran. Insinerator itu adalah instalasi pengolahan limbah di mana limbah yang ada itu dibakar. Nah, cuma seringkali pembakarannya itu kalau pembakarannya tidak sempurna, jadi gini, dulu kan ya waktu pertama kali belajar kimia, selalu biasanya salah satu soal klasik untuk persamaan reaksi kimia itu adalah kalau senyawa organik dibakar menghasilkan, kalau pembakarannya sempurna itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air, ya kan? Nah, tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, entah karena satu, suplai oksigennya tidak mencukupi, kemudian yang kedua, suhunya tidak cukup tinggi, yang terbentuk itu bukan karbon dioksida dan uap air seperti yang diharapkan, atau yang terbentuk bukan hanya itu deh, tapi senyawa-senyawa organik lainnya yang bisa menjadi prekursor atau senyawa awal dari dioksin ini. Nah, seperti yang disebutkan di sini, terbentuknya dioksin ini dapat terjadi melalui seperti yang saya sebutkan tadi, mulai proses manufacturing, proses di dalam industri, manufaktur di dalam industri. Kemudian di sini pembakaran senyawa organik yang tidak sempurna sehingga menghasilkan pembentukan prekursor dioksin tadi. Selanjutnya, prekursor ini senyawa awal belum jadinya gitu loh. Jadi semacam bahan yang dapat berubah menjadi dioksin. Kemudian prekursor tadi lalu mengalami klorinasi atau dia mengikat klor. Atau mungkin kita juga secara tidak sengaja kita sudah dalam limbah kita itu tadi, kita sudah punya senyawa-senyawa yang merupakan prekursor dioksin. Lalu itu kita bakar dan selanjutnya
dalam proses pembakarannya lalu menghasilkan dioksin. Nah, ini kemudian juga sebetulnya salah satu salah satu sumber pencemaran dioksin ini kalau dari limbah kalau dari insinerator limbah rumah sakit ini sebetulnya sangat berpotensi menghasilkan dioksin. Kenapa? Kalau di rumah sakit, kalau misalnya nih ya, kita mengunjungi orang yang lagi di rumah sakit, salah satunya salah satu karakteristik utama dari rumah sakit itu, saya nggak tahu apakah saya aja yang like super sensitive or something, tapi baunya kan kenceng ya. Kalau di rumah sakit itu tercium sekali bau disinfektannya. Nah, disinfektan yang digunakan di rumah sakit karena mereka memang harus menerapkan protokol kebersihan dan protokol kesehatan yang ketat kan ya. Jadi sebetulnya mereka banyak sekali menggunakan disinfektan. Sehingga limbah yang dihasilkan di rumah sakit itu sebetulnya kalau misalnya diolah dengan cara dibakar, itu sangat berpotensi dapat menghasilkan dioksin. Oke? Jadi kalau misalnya saya tanya kenapa limbah rumah sakit itu sangat berpotensi dapat melepaskan dioksin. Karena aktivitas di rumah sakit itu rata-rata banyak menggunakan klor, sehingga limbah yang dihasilkan oleh aktivitas di rumah sakit itu kemungkinan besar banyak mengandung klor yang apabila diolah melalui insinerasi dapat mendorong terjadinya pembentukan dioksin. Nah, sekarang beberapa sifat-sifat dari TCGG atau dioksin. Yang pertama, ini bisa kita lihat kelarutannya di air itu sangat rendah. 19,3 nanogram, ini nano, kalau nano 10 pangkat min 9 ya, kalau saya tidak salah. 10 pangkat min 9 gram dalam 1 liter. Bandingkan dengan kelarutannya di dalam benzen, yaitu sebanyak 570 mg per liter. Jadi dia sangat hidrofobik dan sangat lipofilik. Bisa dilihat dari kelarutannya yang sangat rendah di dalam air, tapi kelarutannya sangat tinggi di dalam benzen. Koefisien partisinya, KOW-nya, jadi KOW seperti yang sudah saya sebutkan beberapa slide di awal tadi, KOW itu adalah berapa konsentrasinya kalau dia konsentrasi maksimal dia kalau dilarutkan di dalam oktanol dibandingkan dengan berapa konsentrasi dia di dalam air. KOW sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 6. Jadi untuk setiap satu molekul dioksin yang larut di dalam air, yang larut di dalam oktanol itu 10 pangkat 6 itu 1 sejuta kalinya ya, 1 juta kali lebih larut dibandingkan di dalam air. Saya dulu belajar KOW ini waktu S3 sih, cuma ini sebetulnya materi untuk S1. Saya sempat ngambil kelas S1 dulu soalnya. Enggak, ding. Ini untuk kelas ini juga sebetulnya. Well, anyway. Nah, selanjutnya, pengaruh-pengaruh dioksin terhadap manusia, kalau misalnya kita mengalami paparan dalam jangka pendek, ini biasanya bisa dilihat dalam bentuk iritasi kulit, kemudian juga gangguan fungsi hati. Tapi kalau misalnya paparannya itu sudah dalam jangka lama, long term exposure, paparan jangka lama, maka dia dapat menyebabkan
kerusakan sistem imun tubuh, kerusakan sistem saraf, sistem endokrin, sampai dengan fungsi reproduksinya. Nah, kemudian rute ininya, jalur exposure-nya bisa melalui makanan yang terkontaminasi, kemudian juga dioksin ini karena dia dihasilkannya salah satunya melalui pembakaran yang tidak sempurna ini tadi, melalui insinerasi atau pembakaran senyawa organik yang tidak sempurna, salah satu jalur paparan atau exposure-nya itu melalui pernafasan, sistem pernafasan kalau misalnya kita menghirup udara yang mengandung dioksin, kemudian juga bisa saja terjadi melalui skin contact atau kontak dermal, kontak antara kulit dengan tanah yang mengandung dioksin. Oke. HCB, hexachlorobenzen. Hexachlorobenzen ini juga sebetulnya dia juga sebetulnya bisa terbentuk sebagai byproduct, sebagai produk sampingan sebagai produk sampingan dibandingkan sebagai produk sampingan dari suatu reaksi kimia. Sebetulnya HCB ini dulu pernah digunakan juga sebagai pestisida. Kemudian selain itu karena dia berguna sebagai pestisida, sebetulnya pestisida dan fungisida kalau saya tidak salah. Oleh karena itu dia juga digunakan di industri karet, kemudian juga zat pewarna dan untuk mengawetkan kayu karena dia bisa berfungsi sebagai fungisida atau pembunuh jamur. Makanya dulu sebelum diketahui bahwa dia bersifat toksik bagi tubuh, dia digunakannya sebagai pestisida dan fungisida, dan di dalam industri kayu dia lalu digunakan sebagai pengawet. Nah, kemudian kalau misalnya Anda lihat di sini, kalau misalnya kita lihat sama-sama di sini, strukturnya siklik. Dia strukturnya siklik sehingga dia resisten terhadap biodegradasi oleh mikroorganisme. Kemudian selain itu juga kalau misalnya dilihat ini kan dengan struktur yang semacam ini, dia sifatnya sangat nonpolar. Karena dia sifatnya sangat nonpolar, dia lalu sangat sulit larut di dalam air, mobilitasnya di lingkungan untuk bisa didistribusikan oleh air itu menjadi rendah, sifatnya itu cenderung lipofilik, kemudian lipofilik, kemudian dia cenderung terakumulasi di dalam tubuh. Oh ya, mobile ini dia sebetulnya bukan melalui air, tapi karena dia mudah volatil. Jadi, walaupun HCB ini dia tidak mudah larut di dalam air, tapi dia karena sifatnya volatil sehingga dia mudah menguap dari air ke udara, kemudian juga dia juga mudah terabsorpsi pada partikel tersuspensi yang ada di dalam air. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah menguap ke udara, dia lalu dapat berpindah transported over long distance. Jadi dia dapat berpindah dengan jauh karena ya itu tadi dia tersuspensi di udara. Karena dia sifatnya volatil, dia lalu mobilitasnya menjadi tinggi karena dapat dibawa oleh pergerakan udara. Kalau di udara, ya dia terdegradasinya bukan oleh mikroorganisme, tapi melalui fotolisis oleh sinar UV. Nah, jadi misalnya kalau saya tanya, kenapa HCB walaupun memiliki kelarutan yang kalaupun
Mengapa walaupun HCB memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, dia memiliki mobilitas yang tinggi? Karena HCB ini sifatnya volatil sehingga dia mudah menguap di udara dan terbawa oleh pergerakan udara tadi. Selain itu, pergerakan HCB di lingkungan itu juga bisa terjadi karena dia dapat terabsorpsi atau terikat pada partikel tersuspensi yang ada di dalam air. Oke. Ini sedikit penjelasan karakteristik HCB ini tadi. HCB tidak larut di dalam air, dia cenderung larutnya di dalam oktanol atau di dalam pelarut organik. Kemudian exposure to high doses of HCB, kalau misalnya kita terpapar HCB, ini dapat mempengaruhi sistem reproduksi, dan kalau misalnya ini bisa terjadi birth defects atau apa ya birth defects ini bahasa Indonesianya. Jadi pada saat dilahirkan itu si bayinya ini dysfunction atau defect gitu, ada tidak sempurna. HCB ini juga bersifat toksik terhadap manusia. Dia dapat menyebabkan gangguan hati, gangguan pada sistem hati, gangguan pada liver atau hati. Kemudian juga dapat mengganggu sistem imun tubuh dan sistem reproduksi. Kemudian juga hasil penelitian menunjukkan bahwa yang namanya hexachlorobenzen ini kemungkinan besar bersifat karsinogenik terhadap manusia. Main pathway-nya, jalur paparannya ke manusia ini rata-rata melalui rantai makanan juga. Rantai makanan, kemudian selain rantai makanan, karena HCB ini dia cenderung volatil, bisa melalui sistem pernafasan tubuh. Oke. Ya, selesai. Materi kita untuk hari ini cukup sampai di situ. Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum, oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa tugas kalian June-nya tinggal kurang lebih kalau saya tidak salah sekitar 4 minggu lagi. Jadi by this time seharusnya untuk saat ini paling tidak kalian sudah tahu kasus pencemaran yang akan kalian angkat itu apa, kemudian juga paling tidak sudah punya draft ya, draft kasar aja tentang identifikasi. Paling tidak kalian sudah tahu pencemarannya itu pencemaran apa, pencemarnya apa saja, identifikasinya apa. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, perkuliahannya saya akhiri sampai sekian. Insya Allah mudah-mudahan malam ini rekaman perkuliahan ini sudah bisa saya upload di YouTube. Kemudian linknya akan saya taruh di Simari kayak yang minggu lalu ya.